Kami dari PGP Angkatan 9, perkenalkan, nama saya Nida Gaida dari SMP Negeri 1 Petarukan. Nama saya Fatul Hairi dari SMP Negeri 2 Bantar Bolang. Nama saya Nani Herniwati dari SMP Negeri 3 Bantar Bolang. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah, Bu Nani. Ibu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik juga. Begini Pak Eri, katanya Pak Eri mau melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Nida. Kira-kira sudah siap? Ya Bu, jadi hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Nida. Iya. Baik Pak Eri, jadi ketika nanti Pak Eri mau melakukan kegiatan coaching, ini saya akan lakukan sebagai observer, ingin mendiskusikan sebelumnya beberapa hal dengan Pak Eri. Jadi yang pertama, sebelum Pak Eri itu melakukan coaching, saya ada rubrik penilaian. Saya akan mengamati berdasarkan rubrik itu. Adapun tujuan nanti yang pertama itu proses percakapan coaching harus sesuai dengan alur cerita. Yang kedua adalah bagaimana nanti Bapak sebagai coach itu memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana nanti Kuci merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan. Ya, baik Bu, siap. Dari situ nanti saya juga akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan sesuai dengan proses coaching itu. Jadi prinsip coaching itu kan seperti yang pertama adalah kemitraan, terus yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Bapak udah tahu ya? Udah tahu. Iya. Nah Pak, sebelum nanti saya lanjutkan pada kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan. Silakan. Ini Pak, dalam proses coaching itu biasanya ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu kehadiran penuh. Terus yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga tadi yang saya sebutkan tersebut ya Pak ya, menurut Bapak yang masih kurang yakin di bagian mana? Ini saya yang perlu saya kembangkan adalah bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan ini saya harapkan bisa menggali potensi dari Kuci Bu, sehingga Kuci bisa mengembangkan potensi dirinya untuk mencari solusi. Demikian Ibu. Oh, baik. Jadi menurut Pak Eri yang merasa perlu ditingkatkan lagi itu bagian yang pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya. Di akhir ini ya Pak, yang terakhir, bagaimana nanti Bapak yang diinginkan pada saat coaching ini? Pada proses coaching nantinya dengan Ibu Nida, ya, kami harapkan bisa menemukan solusi terbaik lah untuk sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nida. Baik, semoga nanti coaching yang akan dilakukan Bapak dengan Ibu Nida nanti berjalan dengan lancar. Terus nanti saya akan mengamati sebagai observer kegiatan coaching yang Anda lakukan dengan Bu Nida. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya itu harus sesuai alur cerita ya, semoga. Terus nanti juga pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot. Terus dari coachingnya nanti bisa memberikan respon yang terbaik. Ya, mudah-mudahan ya. Silakan nanti Bapak bisa melanjutkan proses coachingnya dengan Bu Nida. Ya, oke, amin. Semoga lancar ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, monggo nanti langsung ya Pak ya. Ya. Saya persilakan untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, siap, Pak nuwun. Kenalkan Bu Nida, ini profesor saya Bu Nani. Ini Bu yang coachingnya saya Bu Nida. Oh iya, begini Bu Nida, tadi Pak Fathul itu meminta saya dia akan melakukan kegiatan coaching dengan panjenengan. Terus saya disuruh
untuk mengamati kegiatan Pak Fatkul dalam kegiatan coaching dengan panjenengan. Monggo silakan pada Bapak Fatkul barangkali mau memulai kegiatannya. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Pak Ya, Fatul. dari mana tadi ngajar di kelas apa kosong Bu tadi? Oh, tadi habis ngajar Pak, tapi sudah selesai. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah ini pas jam kosong. Ya, Ya. saya tidak ada jadwal ngajar lagi. Nanti jam ke-6 Pak baru saya masuk. Ya, sesuai rencana kita kan jam ketiga ya Bu ya. Ini Iya. kita ketemu berbincang-bincang Bu. Iya. Oke, Iya, kita menyempatkan waktu ya Bu, Iya. 10-15 menit untuk Iya. bincang-bincang sesuai Ibu WA saya. Iya. Ada apa ini Bu? WA saya pengen apa ini Bu? Jadi seperti ini Pak, saya itu akhir-akhir ini itu merasa sedih ya Pak, karena siswa saya itu ada yang sering tertidur saat saya itu melakukan proses pembelajaran seperti itu Pak Heri. Kemudian ketika dia tertidur itu kan otomatis dia tidak memahami ya Pak, memahami materi pelajaran yang saya berikan. Dan ketika saya berikan tugas itu juga dia tidak tahu Pak, tidak mengerjakan, bahkan kemudian akhirnya itu setiap kali diberikan tugas itu dia itu mencontek teman sebangkunya Pak. Nah, jadi siswa ini bernama Nabila ya Pak. Nabila itu memang seperti itu Pak. Jadi karena dia sering tertidur, kemudian akhirnya tidak mengerjakan tugas, yang dia itu nanti mencontek si Monica, teman sebangkunya, seperti itu. Nah, kejadiannya itu tadi pada saat jam pertama saya masuk di kelas 7E itu Pak, itu Monica itu tiba-tiba itu marah-marah Pak. Nah, ketika saya masuk itu kok Monica marah-marah sampai menggebrak meja Pak. Kemudian saya tanya dengan Monikanya, ternyata setiap ada tugas itu si Nabila itu mencontek Pak, mencontek dari Monica. Nah, di sini Monica itu tidak terima karena hasil pekerjaannya itu dicontek oleh Nabila. Jadi seperti itu. Iya, jadi saya mendengarkan ini ada, maaf, murid kelas 7 apa Bu? Ya? Iya, 7E Nabila yang ya dianggap ya Bu ya, jadi kurang aktif. Oke. Sampai tadi siapa Bu yang sempat dicontek? Siapa tadi? Monica. Iya, Ya, merasa dirugikan ya Pak? Iya. Ya, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita ya di Iya, kelas. Terus apa tujuannya, apa maksud dari kita bincang-bincang ini yang tadi Ibu ceritakan begitu? Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu kenapa saya meminta waktu Pak Fatul untuk berbincang-bincang masalah saya ini, tentunya saya ingin agar permasalahan Nabila ini bisa menemukan solusinya Pak. Solusi agar si Nabila itu tidak tertidur lagi ketika pembelajaran dan tidak mencontek Monica lagi. Nah, saya sudah melakukan proses pendekatan juga dengan Nabila, dan saya juga kadang sudah mencoba membangunkan Nabila Pak ketika tidur. Namun ketika dia terbangun itu dia juga tidak fokus Pak, seperti itu, belum fokus. Ya. Ini pendekatan sudah personal sudah belum antara Bu Guru, Bu Nida dengan Nabila? Sudah minimal restitusi begitu, apa ditegur langsung apa gimana Bu? Kalau saya untuk menegur langsung itu tidak ya Pak. Iya. Jadi saya ketika Nabila itu tertidur, memang saya sudah mencoba membangunkannya. Nah, Nabila pun juga sudah terbangun Pak. Namun ketika saya mulai lagi proses pembelajarannya itu memang si Nabila itu belum fokus, dan akhirnya saya memanggil Nabila itu di ruang guru untuk melakukan dari permasalahan Nabila tersebut. Dan ketika saya tanya itu Nabila itu kenapa tertidur itu karena merasa bosan Pak, merasa bosan dengan model atau pembelajaran yang saya lakukan, karena katanya Bu Nida itu sering melakukan pembelajaran dengan ceramah, jadi saya bosan Bu, seperti itu Pak. Oke, saya ulangi, jadi tujuan Ibu ingin apa ya, biar Nabilanya berubah apa gimana Bu tadi? Iya, biar Nabilanya itu bisa berubah ya Pak, agar tidak tertidur lagi, dan ketika ada tugas itu bisa dikerjakan sendiri Pak, tanpa mencontek Monica. Oh iya, oke.
Misalkan posisi sekarang Bu, ini kalau misalnya pakai kita kasih label ya, kita kasih nilai ya, kira-kira sekarang itu misalnya rentang 1 sampai 10, sekarang itu di posisi berapa Bu? Nilainya sekarang apa yang Ibu pengalaman Nabila seperti itu berapa? Terus nanti diharapkan setelah perubahan jadi berapa Bu? Jadi rentang sekarang itu masih dalam rentang 6 ya Pak. Saya itu berharap minimal itu Nabila bisa ada perbaikan pada level 8 gitu. Ya. Agar Terus seperti teman-teman. pembelajaran yang apa ya tadi kan mungkin anak maaf ya Nabila jenuh apa Iya. mungkin merasa jenuh ya. Seperti apa Bu yang apa ada gambaran Bu Nida biar kira-kira anak nggak jenuh seperti apa atau mungkin pembelajaran yang ideal menurut Iya. Ibu seperti apa Bu? Jadi di sini saya juga sudah mulai berpikir ya Pak, bagaimana agar Nabila itu tidak bosan ya Pak, karena ketika saya melakukan pendekatan dengan Nabila kok dia bosan dengan materi yang saya ajarkan karena saya sering ceramah gitu. Jadi saya di sini itu nanti akan menggunakan metode JAS Pak, jelajah alam sekitar. Nah, karena saya di sini mungkin mengajar IPA ya Pak, nanti mungkin saya akan mengajak seluruh siswa itu belajar di luar kelas Pak. Jadi agar pembelajaran itu tidak monoton di kelas saya ceramah. Nah, karena memang Nabila itu juga merasa bosan, mungkin ya anak-anak yang lainnya juga seperti itu ya Pak. Cuman kan di sini yang terlihat sekali adalah Nabila. Nah, di situ nanti saya akan mencoba mengajak anak pembelajaran di luar kelas dengan mengamati misalnya tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga karena biasanya juga saya itu ada di jam terakhir itu juga Pak, mungkin saya akan melakukan ice breaking ya Pak, ice breaking, kemudian agar siswa itu menjadi lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran seperti itu Pak. JAS ya Bu ya. Iya, JAS. JAS itu apa tadi? Jelajah alam Jelajah sekitar. alam sekitar. Oke, jadi kebetulan Ibu dapat jam di jam-jam rawan ya, Iya, jam-jam rawan akhir. ngantuk. Anak-anak itu yang jelas capek dari Iya. sisi fisik, psikologis juga karena secara ini ada mengatakan kalau di atas jam 10 itu ya sudah berkurang, jadi konsentrasinya berkurang. Oke, ini saya kira bagus ya bisa dikembangkan. Terus rencananya apa Bu, rencana aksi untuk yang tadi yang JAS tadi Bu? Jadi rencana aksinya itu tadi yang pertama ya Pak, saya itu melakukan kegiatan praktikum anak itu mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah dengan membuat kunci determinasi Pak. Nah, jadi misalnya antara tumbuhan mangga dengan tumbuhan bougainville itu dibuat kunci determinasinya Pak. Jadi pembelajaran itu dilakukan di luar kelas, mengamati secara langsung Pak. Nah, mengamati secara langsung, dengan begitu itu anak akan mengeksplor di luar sekolah dengan mengamati secara langsung tumbuhan itu, misalnya dari bentuk tulang daun. Nah, bentuk tulang daun antara tumbuhan mangga dengan tumbuhan bougainville. Nah, kemudian setelah anak itu sudah melakukan kegiatan praktikum, kemudian sudah membuat kunci determinasinya, nanti anak itu akan melakukan kegiatan presentasi Pak. Iya, jadi kegiatan presentasi menyampaikan hasil yang sudah anak tersebut kerjakan, dan nanti di situ ada proses tanya jawab Pak. Nah, jadi agar pembelajaran ini itu tidak monoton, saya itu ceramah seperti itu Pak. Kembali ke tadi kesannya kelas dibawa keluar ya Bu ya, Iya. ke alam sekitar. Ini maaf masih di lingkungan sekolah apa Iya. keluar sekolah Bu? Masih di lingkungan sekolah Masih Pak, ya? karena kebetulan juga di sekitar sekolah itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa diamati. Ya, anak juga berkolaborasi ya, Iya, saling mungkin berkolaborasi. mengamati Berkelompok, Pak, berkelompok, iya. mengamati apa tadi tumbuhan. Tumbuhan. Iya. Ketika nanti presentasi kembali ke kelas apa gimana? Ketika presentasi kembali ke kelas lagi Pak. Iya. Iya, tentunya datanya jawab juga Iya. ya, gitu ya. Oke, bagus sekali. Ini ketika anak-anak keluar kemudian mengidentifikasi ya Bu ya, dicatat presentasi. Saya ini kira-kira ganggu di kelas lain nggak terganggu enggak Bu? Misalnya nanti
Sepertinya tidak terganggu Pak, iya karena jarak antara di situ kan ada suatu halaman taman ya Pak. Iya. Nah itu antara halaman taman dengan kelas lain itu agak berjauhan, jadi tidak mengganggu dan sebisa mungkin saya bisa mengkondisikan agar anak itu tidak berkeliaran kemana-mana ya Pak, agar anak itu fokus untuk mempelajari tumbuhan. Jadi saya akan memberikan arahan-arahan tumbuhan mana saja yang akan diamati oleh siswa. Ini mungkin nggak Ibu dalam situasi ada lembar kerjanya? Ada Pak, saya sudah membuat LKPD, lembar kerja peserta didik ya. ya. Iya, jadi di situ lembar kerjanya berisi cara-cara anak itu melakukan kegiatan praktikum, kemudian untuk menuliskan hasilnya seperti itu sudah ada Pak. Nanti mungkin bisa Pak Fatul lihat ya Pak. Ya, nanti saya. Terus strategi ini apa penilaiannya gimana? Apa ada observasi, pengamatan, apa keaktifan itu gimana? Ada Pak, jadi penilaiannya juga keaktifan anak, kemudian dalam anak itu melakukan kerja kelompok itu, kemudian nanti juga ketika presentasi ya Pak, presentasi pun juga anak dilihat keterampilan dia dalam melakukan dialog, kemudian keterampilan dia dalam melakukan atau memandu presentasi itu ada Pak. Jadi di sini saya juga bisa menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini biasa nih kalau ini kan tadi dari awal mungkin maaf ya ceramah Nabila merasa jenuh. Iya. Ini Ibu mau mencoba jas ya Bu ya. Iya Pak. Akan keluar kelas begitu ya, Iya. mungkin zaman sekarang seide atau sejalur dengan Merdeka Belajar mungkin Iya ya. Pak. Anak merasa, saya kira apalagi udara sekarang kan panas di kelas. Iya. Saya kira keluar mungkin Iya, sangat iya, menyenangkan menyenangkan. gitu ya. Oke, rencana Ibu seperti itu ya. Strategi tadi sudah, strateginya gimana? Sudah. Oh, sudah ya. Iya. Oke, berikutnya komitmen Bu. Ini gimana Bu komitmen Ibu untuk melaksanakan yang Ibu tadi rencanakan? Jadi komitmen yang saya akan rencanakan, saya mungkin akan memulai kegiatan ini ya Pak, dengan benar-benar saya lakukan sesuai dengan yang saya sudah atur alurnya. Kemudian saya mungkin melakukan ini besok Pak. Besok juga saya bertemu lagi di kelas 7E seperti itu. Mungkin nggak Ibu maaf ya, Ya. berkolaborasi dengan teman MGMP ada nggak di Ada. sekolah Ibu? Ya, jadi MGMP tingkat sekolah juga ada Pak. Ini sudah saya kolaborasikan juga dengan rekan-rekan sejawat sesama IPA yang kelas 7 ya Pak, terutama karena tingkatannya sama. Juga menurut rekan-rekan saya juga ini sangat bagus ya Pak, karena memang cenderung ketika anak tidak berada di kelas ya berada di laboratorium Pak. Iya, dan ketika di laboratorium pun karena cuacanya sedang panas ya Pak, karena di situ kipas anginnya juga terbatas, itu anak juga merasa bosan juga Pak. Iya, makanya saya mencoba pembelajaran itu di luar. Nah, jadi tidak selalu di dalam ruangan seperti itu. Dan ini juga sudah disetujui juga dengan rekan-rekan saya Ya, Pak. minimal kan programnya Ibu atau actionnya Ibu pembelajarannya ada di dalam, ada di luar. Minimal Iya. Teman-teman sejawat di lingkungan intinya kelas lain itu minimal tahu sehingga Iya. tidak saling mengganggu atau tidak terganggu begitu. Iya, benar sekali. Kembali ke ini, saya ingin ini menggali yang ketika anak sudah mengerjakan atau mengisi LKPD ya Bu ya, Iya. presentasi di kelas ini, anak-anak sudah apa ya dalam arti ada tidak saling menghormati, menghargai pendapat teman itu, ada tidak keyakinan kelas atau gimana? Ada, karena sebelumnya saya juga sudah membuat keyakinan kelas ya Pak, dan di situ juga ada rubrik penilaian antar teman Pak. Oh, Iya, gitu. jadi ada lembar asesmen penilaian antar teman itu juga, jadi terlihat ya Pak, misalnya dalam satu kelompok itu mana yang tidak mengerjakan, mana yang mengerjakan itu anak secara jujur itu mengisi seperti itu, ada Pak lembarnya. Ya, ada. Lembar angket ya Pak, Intinya angket. penilaian antar teman. Iya. Ya. Oke. Wah, menarik sekali ini Ibu Nida yang direncanakan. Jadi kapan Bu ini akan dilaksanakan? Secepatnya atau Iya, gimana ini? besok pagi sudah mulai saya rencanakan Pak, karena besok pagi juga saya akan bertemu lagi ya di kelas 7E ya Pak, terutama kelas yang bermasalah ya. Mudah-mudahan
tadi maaf Nabila ya. Iya. Nabila terus apa tadi yang sebangkunya Bu? Sebangkunya itu Monica Monica ya Pak. yang Iya. selama ini apa baper ya atau Iya. gimana Bu merasa Jadi, ya? Ya seperti saya pun ya Pak. Saya pun kalau ada di posisi Monica mungkin Iya. marah ya Pak, karena Iya. setiap harinya itu kok dicontek Iya. tugasnya, dan apa namanya mungkin di sini itu dengan adanya fokus pembelajaran pada Nabila, mungkin Nabila bisa mengerjakan tugas sendiri tanpa adanya mencontek Monica seperti itu Ya, Pak. ini mudah-mudahan tidak ada Nabila berikutnya Iya, amin atau Pak, tidak ya. ada Monica berikutnya karena itu sudah akan mencoba apa tadi Iya, jelajah alam sekitar. Oke. Ya. Terima kasih Bu, saya tunggu ini Bu informasinya. Jadi rencananya kan besok akan mau laksanakan Iya, jas Pak. tadi. Saya Iya. tunggu apa hasilnya ya Bu ya. Iya, baik Oke. Pak. Terakhir Bu, ini gimana perasaan Ibu Nida setelah ya bincang-bincang ini gimana Bu? Alhamdulillah saya sudah merasa lega sekali nih dengan Pak Fatur meluangkan waktunya untuk melakukan pembicaraan dengan saya. Pak, saya sudah lega karena di sini saya sudah menemukan solusi ya Pak dari permasalahan Nabila. Ya, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Iya. Ya kita sama-sama selaku pendidik ingin ya berpihak pada Iya, murid Bu, ya. benar sekali Pak. Ya, oke, semoga anak merasa nyaman tadi, tidak merasa bosan. Iya. Oke, sampai ketemu ya Bu ya. Iya, Saya baik, Pak. tunggu hasilnya. Terima kasih Bu. Iya. Ya, sampai ketemu. Iya. Ya, silakan. Bapak dengan Bu Nida sudah melakukan kegiatan coaching dan saya lihat sudah cukup bagus Pak. Tadi Bapak menanyakan bagaimana perasaannya Bu Nida setelah di kucing atau ketika dia sudah menyampaikan masalahnya. Nah sekarang saya balik, saya tanya juga sama Bapak, bagaimana perasaan Bapak Fatkul setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya sama lah, intinya sama-sama apa ya, berbagi Bu. Jadi bisa sebetulnya bukan mengajari Bu, tapi kita menggali potensi diri masing-masing begitu. Senang, intinya saya senang bisa berbagi, bisa curhat-curhatan begitu dengan Bu Nida. Bahkan beliau merencanakan jas itu, jadi akan jelajah alam, akan membangun pembelajaran di luar kelas. Tadi saya juga lihat untuk kegiatan coachingnya, menurut saya sudah berjalan cukup lancar Pak. Terus ini sangat luar biasa Pak Fatkul dan Bu Nida. Tadi saya lihat ya, saya catat ini malah untuk masukan ya, bahwa praktek coachingnya sudah berjalan baik. Tadi saya lihat Bapak sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta Pak. Nah, alur tirta Bapak udah paham ya. Yang pertama Bapak sudah, saya lihat sudah menanyakan tujuan dari pertemuan itu, menanyakan masalahnya apa seperti itu. Dan saya lihat juga dari Kuci sendiri itu langsung bisa terbawa untuk terbuka dan menyampaikan langsung unek-uneknya sama Bapak. Terus Bapak juga sudah mengidentifikasi dari persoalan yang disampaikan, yaitu tadi persoalannya itu antara Nabila dengan Monica ya Pak ya. Iya Bapak sudah berhasil mengarahkan untuk Kuci itu mencari solusi dengan cara Bapak mengarahkan lewat pertanyaan-pertanyaan. Dia juga sudah berhasil mengingat kembali kelemahan atau kekurangan dia apa, terus nanti bagaimana dia memperbaiki sehingga tidak ada lagi kasus di mana Nabila menjadi jenuh. Iya betul. Sehingga dia timbulnya ngantuk ketika pembelajarannya Bu Nida. Nah, pada akhirnya ketika ada tes, ada ulangan, karena pada saat pembelajaran Bu Nida Nabila itu tidak pernah memperhatikan karena ngantuk tadi, otomatis dia cari jalan pintas ya Pak ya tadi ya. Benar tadi dengan cara dia mencontek apa ya Pak ya, yang tadi saya dengar itu mencontek. Saya bagus sekali Bapak, benar Bapak sudah mengarahkan Bu Nida, dia sudah
langsung bisa sarannya itu brol kalau bisa ngomong itu sesuai dengan unek-unek dia tuh kayaknya unek-uneknya keluar semua. Terus Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi dari Bu Nida. Rencananya setelah dia menemukan permasalahannya, Bapak mengarahkan, bukannya Bapak malah misalkan langsung memberi solusi. Itu betul Pak, sebagai seorang coach itu memang Bapak jangan langsung memberi solusi, tetapi yang betul adalah mengarahkan kunci untuk mencari solusi sendiri dengan dia menggali potensi, dia mengidentifikasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Terus yang berikutnya, yang terakhir Bapak juga sudah melakukan alur tirta, yaitu tanggung jawab dengan menanyakan komitmennya, komitmen yang akan Bu Nida lakukan setelah dia akan tadi kan punya rencana ya, rencana terus dilanjutkan dengan komitmen. Menurut Bapak dari pengembangan kompetensi yang tadi disampaikan melalui kehadiran penuh di sini, saya mengamati bahwasanya Bapak sudah melakukan dengan baik tadi. Bapak sudah melakukan kegiatan memperhatikan kehadiran percakapannya, fokus ya. Terus karena tentunya ketika kita hadir sepenuhnya, ketika kita mendengar sebuah praktek coaching itu penting. Terus juga saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan pada kunci itu sudah sangat terbobot, sangat terbobot. Dikatakan sangat terbobot itu karena tadi bahwa kunci langsung ketika dia sebenarnya punya masalah, langsung dia menyelesaikan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang cukup berbobot dan cukup mengarahkan untuk Bu Nida mencari solusinya sendiri. Terus yang membuat kunci menjadi lebih terbuka dan nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang tadi kunci hadapi. Lah kira-kira apa rencana yang perlu diperbaiki kembali dalam proses coaching ini? Ya, saya tadi sudah berusaha jadi kesadaran penuh, jadi mendengar aktif. Saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin saya perlu berlatih bagaimana mengidentifikasi, termasuk membuat pertanyaan berbobot itu kan biar coachnya bisa menggali ide atau solusi dari persoalan gitu. Nanti akan saya kembangkan lagi. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi ini. Jadi apakah ada yang perlu Bapak sampaikan lagi sebelum saya mengakhiri sesi ini? Ya, cukup. Intinya terima kasih. Saya sudah coaching dengan Ibu Nida, dengan Ibu Supervisor ya. Akhirnya terima kasih ini untuk ya tentunya akan belajar untuk kebaikan ke depan. Baik Pak Fathul Khairi, percakapan kali ini saya juga ini minta maaf. Tadi saya sudah mengamati proses kegiatan coaching Bapak yang sudah dilakukan dengan Bu Nida. Mungkin ini tadi perbincangan saya di awal maupun di akhir ada banyak kekurangan ketika saya mengcoaching. Mungkin nanti juga perkataan saya tadi mungkin ada yang tidak berkenan. Saya minta maaf juga ya Sama-sama, Bu. Pak.